Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Galang Krisna Pramudia dari Teknik Informatika di Angkatan 23. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjadwalan proses Priority Scheduler. Algoritma penjadwalan yang saya pelajari, algoritma penjadwalan CPU yang saya pelajari di mata kuliah saya ada 7, yaitu FIFO atau FGFS, First In First Out atau First Come First Serve. Kemudian yang kedua SCF, yang ketiga HRN, yang keempat MFCT, yang kelima RR atau round robin, yang keenam SRF, yang ketujuh PS, Priority Scheduler. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang PS atau Priority Scheduler. Nah, PS ini dibagi menjadi dua. Priority Scheduler ada yang non-preemptive dan ada yang preemptif. Kita masuk ke yang preemptif dulu. Yang non preemptif dulu maksud saya ya. Yang dimaksud priority scheduling non preemptifnya adalah priority itu kan prioritas. Jadi pada algoritma penjadwalan ini dia melakukan proses yang memiliki prioritas tertinggi. Kemudian setiap proses memiliki prioritas masing-masing. Jika suatu proses memiliki prioritas yang sama, maka yang akan dieksekusi terlebih dahulu itu ditentukan oleh JFS, yaitu first come, first serve. Oh ya, perlu ditekankan lagi, prioritas tertinggi yang dimaksud tuh maksudnya jika ada prioritas satu 2 3 maka yang tertinggi itu 1 ya, bukan 3 ya. Sistemnya kayak ranking gitu ya. Jadi yang tertinggi 1. Jika ada prioritas satu 2 3 apa yang dia dilayani itu prioritas pertama dulu, baru kedua, kemudian ketiga. Nah, kita langsung ke studi kasusnya aja ya, biar semakin paham. Di sini ada studi kasus, ada 4 proses, yaitu proses P1, P2, P3, P4, dengan P1 dengan arrival time 0, burst time-nya 8, dan priority-nya 2. P2-nya, arrival time-nya 3, burst time-nya 5, dan priority-nya 1. P3, arrival time-nya 5, burst time-nya 2, dan priority-nya 2. P4, arrival time-nya 6, burst time-nya 6, priority-nya 1. Kita diminta untuk menggambar ini. Gambarlah Gantt chart dan tentukan rata-rata waktu tunggu AWT menggunakan algoritma PS non-preemptive. Kita langsung masuk aja ke Gantt chart-nya ya. Berarti scheduling non-preemptive. Nah, ini ada Gantt chart kita. Ini ada soal yang tadi, ada prosesnya P1, P2, P3, P4. Di sini ada CPU-nya dan ready queue-nya. Nah, saya akan jelaskan gimana sih eh, pengeksekusian di priority scheduling itu. Kita lihat di sini. Arrival time. P1 kan tiba duluan dengan burst time 8 dan priority 2. Pada detik, anggap aja ini detik ya, satuan waktu soalnya ya, milidetik lah. Pada milidetik ke 0 atau detik ke 0, priority P1 datang, proses pertama datang. Nah, karena datang pertama, maka dia akan diproses. Nah, pada detik ketiga, P2 datang. P2 datang, ini, arrival time, dengan burst time 5, priority-nya pertama. P2 datang. Nah, karena priority P2 lebih besar daripada P1, maka P2 akan diproses terlebih dahulu. P1 masuk ke dalam antrian. Jadi yang berstempel di 8 di P1, karena ini sudah diproses selama 3 detik 012, maka berstempelnya tinggal 5. Jadi di detik ketiga yang diproses adalah P2 dan P1 masuk ke antrian. Oke, paham ya? Pada detik kelima,
P3 datang. Arrival time P3, detik kelima ya. Berstemnya 2, prioritinya 2. Nah, kan P2 tadi prioritinya 1. P3 kan 2. Yang lebih tinggi siapa? Jelas P2 kan. P2 ini baru diproses sebanyak 2 kali ya, 2 detik ya. Maka, sabar ya. Tadi detik kelima kan P3 datang. Maka di detik kelima yang akan diproses adalah tetap P2. Karena prioritinya lebih tinggi ya. Set. Nah, diproses detik kelima. Pada detik ke... Oh ya, tadi P3 masuk antrian ya. Detik keempat, ke-6 maksud saya. P4 datang. P4 masuk. P4 stamina 6, prioritinya 1. Nah, P2 dan P4 prioritinya kan sama. Karena ini priority scheduling non-preemptive, tadi kan sudah dijelaskan ya. Jika prioritinya sama, maka yang diproses duluan adalah ditentukan dengan FCFS, first come first serve. Jadi, yang pertama datang kan P2, maka P2 akan terus diproses sampai selesai. Nah, sampai detik ke-8. Karena P2 tadi kan bersamanya 5. Dari 3 sampai 7 ini berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini kan sudah 5 detik. P2 selesai diproses. Berarti kan tinggal yang belum diproses P1, P3, P4. Nah, di antara ketiga ini yang memiliki prioritas lebih tinggi siapa? P4 kan? Berarti P4 akan diproses, yang di antrian tadi akan diproses terlebih dahulu P4. Set, sampai time habis. Nah, 8, 9, 8 sampai 13 kan 6 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian tinggal P1 dan tinggal P3. P1 dan P3 kan prioritinya sama. Yang akan diproses siapa? Jelas yang dia masuk duluan. P1 kan. Maka P1 kan diproses terlebih dahulu. Sampai sistemnya habis. Tadi kan ada 5. Jadi tinggal 14 sampai 18. Sampai ke 18, 5 itu. Nah, setelah proses ini, berarti kan tinggal P3 yang belum diproses. P3 berstemnya berapa? 2. Berarti P3 diproses terakhir. Dan selesai pada detik ke-21. Paham kan? Selanjutnya kita akan menghitung nih, siapa ya? TAT dan WT. Sebelum menghitung TAT dan WT, TAT itu turnaround time dan WT itu waiting time. Kita memerlukan nih, CT, composition time. Composition time itu waktu yang diperlukan proses tersebut berakhir. Detik terakhir lah, proses tersebut berakhir. Nah, di P1 ini, composition time-nya yaitu 19. Kita tulis saja. P2, composition time-nya ini, 8 ya. Kemudian P3, composition time-nya selesai pada detik ke-21. Sedangkan P4, dia selesai di detik ke-14. Kemudian kita akan menghitung TAT. TAT dapat diperoleh dengan rumus CT dikurangi AT. Composition time dikurangi arrival time. Nah, ini tinggal dikurangin aja nih. 19 kurangi 0, 19. 8 kurangi 3, 5. 21 kurangi 5, 14. 14 kurangi 6, 8. Setelah kita menghitung DAT, kita akan menghitung WT, waiting time. Waiting time dapat diperoleh dengan rumus TAT min BT. Turnaround time dikurangi burst time. Ya, tinggal kita kurangin aja ya. 19 kurangi 8, 11. 5 kurangi 5, 0. 16 kurangi 2, 14. 8 kurangi 6, 2. Setelah data ini sudah dikumpulkan, maka kita dapat menghitung rata-ratanya. Untuk turnaround time, kita memperoleh rata-rata 12, satuan detik ya. Milisecond kalau detik, 12 detik. Kemudian untuk waiting time, kita memperoleh 6,75 satuan detik. Satuan waktu detik. Nah, sudah paham kan? Selanjutnya kita akan masuk ke priority scheduler preemptive. Sama seperti yang non-preemptive tadi,
Cuman bedanya, kita baca dulu aja ya. Yang pertama, melakukan proses yang memiliki prioritas tertinggi. Yang kedua, setiap proses memiliki prioritas masing-masing. Yang ketiga, jika prioritas sama, maka ditentukan dari burst time-nya yang lebih kecil. Kalau yang sebelumnya kan yang non preemptif, kita tentukan di first come first serve ya. Yang pertama kali datang, dia yang diproses. Ya ini, jika yang preemptif, kita tentukan dari burst time-nya. Burst time yang lebih kecil, dia akan diproses terlebih dahulu jika prioritinya sama. Kita langsung masuk saja ke studi kasusnya. Nah, soalnya sama yang kayak tadi ya, yang non preemptif, cuma kita disuruh cari yang untuk gen chartnya yang preemptif. Sama persis nih. P1, 0, P2, 3, P3, 5, sama pokoknya. Cuma ini bedanya suruh cari yang preemptif. Menghitung menggunakan preemptif. Nah, ini dia gen chartnya. Langsung aja ya. Pada detik nol, siapa yang datang duluan? Ya, betul, P1. P1 datang, kemudian diproses. Set, pada detik ketiga, P2 datang. Masuk dia. Set. P2 dan P1 priority tinggian siapa? Ya, jelas P1, P2 ya. Kemudian P2 akan diproses terlebih dahulu dan P1 akan masuk ke queue-nya, antriannya. Set. Pada detik kelima, yang datang siapa? P3, betul. P3 prioritinya 2 dan P2 prioritinya 1. Yang diproses duluan siapa? Jelas. P2 tetap diproses terlebih dahulu dan P3 masuk antrian juga. P3 masuk kan? Diproses ke P2 sampai detik 6. Pada detik 6, P4 masuk. Ini prioritinya kan sama. 4 sama 2 ini. Kemudian bersamnya, jika prioritinya sama, kita lihat di bersamnya. Tadi kan P2 sudah diproses sebanyak 3 detik nih, 3 kali ya. Berarti yang bersamnya 5 tinggal 2. Sedangkan P4 bersamnya masih 6. Nah, jika prioritinya sama, kita lihat bersam. Kan diproses terlebih dahulu berdasarkan bersamnya. Bersam yang lebih kecil siapa? P2 kan. Maka P2 kan tetap diproses sampai selesai. Setelah selesai, kan tinggal P3, P4, dan P1. Kita lihat prioritinya dulu. Prioritinya lebih besar yang mana? P4. Berarti P4 akan diproses terlebih dahulu. Set. Kemudian tinggal P3 dan P1. Nah, perhatikan ya. P3 prioritinya kan 2. P1 kan 2 juga. Nah, bersamanya P1 tadi kan 8. Sudah diproses sampai detik ketiga ini. Berarti kan berkurang 3. Berkurang 3, sisa 5. Bersamanya sisa 5. P1 ini. P3 bersamanya 2. Nah, karena prioritasnya sama, berstem kita lihat berstemnya. Berstemnya tadi lebih kecil siapa? P3 kan? Maka yang diproses terlebih dahulu itu P3. Aha. Terus setelah P3, baru P1 diproses sampai selesai. Paham kan? Nah, selanjutnya kita masuk ke hitung-hitungannya. Nah, composition time ya. Waktu kapan proses tersebut selesai, berakhir. Tulis saja P1 detik ke 21, P2 detik ke 8, P3 detik ke 16, dan P4 detik ke 14. Turnaround time, sama kayak tadi. Nih rumusnya. CT dikurangi AT. 21 kurangi 0, 21, 8 kurangi 3, 5, 16 kurangi 5, 11, 14 kurangi 6, 8. Kemudian setelah menghitung TAT, kita akan menghitung waiting time-nya, WT-nya. Waiting time diperoleh ini, sama kayak tadi ini, TAT kurangi PT. 21 dikurangi mana PT? 8, 21 kurangi 8, 13.
5 dikurangi 5, 0. 11 kurangi 2, 9. 8 kurangi 6, 2. Nah, setelah didapatkan datanya, kita dapat menghitung rata-ratanya, average. Rata-rata TAT-nya tadi ini, turnaround time. Untuk yang priority scheduling preemptive, kita dapat di 11,25 detik. Untuk yang waiting time-nya kita dapat di 6. Beda ya sama yang tadi. Bentar. Yang tadi ini ya. Which ini yang tadi. Ini yang non preemptive, dia dapat 12 TAT-nya dan WT-nya dapat 6,75. Dan ini yang preemptive. Tadi yang non preemptive, ini yang preemptive. Lebih singkat ya. Nah, setelah kita tahu cara menghitung dan bagaimana priority scheduling itu diterapkan di proses komputer ini, saya akan jelaskan tentang implementasi priority scheduling di kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh implementasinya yaitu dalam rumah sakit ya. Dalam rumah sakit seringkali datang dengan berbagai kondisi kesehatan dan tingkat kegentingan yang berbeda. Untuk mengelola antrian pasien dan memastikan bahwa pasien yang membutuhkan perawatan segera mendapatkannya. Rumah sakit menggunakan algoritma priority scheduler. Yang pertama, penetapan prioritas. Setiap pasien diberi prioritas berdasarkan tingkat keparahan kondisi medisnya. Pasien dengan kondisi darurat seperti serangan jantung atau kecelakaan parah akan diberi prioritas tertinggi dan langsung diperiksa oleh tim medis. Sementara itu, pasien dengan kondisi yang tidak mendesak mungkin harus menunggu lebih lama. Kedua, penjadwalan pemeriksaan dan perawatan. Algoritma priority scheduler digunakan untuk menentukan urutan pemeriksaan dan perawatan pasien. Misalnya, pasien dengan kondisi yang membutuhkan penanganan segera akan dijadwalkan untuk diperiksa oleh dokter atau ditangani oleh tim medis sesegera mungkin. Bahkan jika itu berarti menggeser janji yang sudah ada. Optimasi penggunaan sumber daya. Dengan menggunakan algoritma priority scheduler, rumah sakit dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya mereka seperti tempat tidur, ruang operasi, dan personal medis. Pasien dengan kondisi yang membutuhkan perawatan darurat akan diberi prioritas untuk mendapatkan akses ke sumber daya ini, sehingga meminimalkan waktu menunggu dan meningkatkan efisiensi perawatan. Yang keempat, manajemen antrian. Di manajemen antrian, sistem antrian rumah sakit yang terkomputerisasi menggunakan algoritma priority scheduler untuk terus memantau dan mengatur antrian pasien secara real time. Hal ini memungkinkan untuk rumah sakit untuk menyesuaikan prioritas dan jadwal perawatan sesuai dengan perubahan kondisi pasien atau keadaan darurat yang mungkin muncul. Nah, kan bisa kan diterapkan priority scheduler di implementasi kehidupan sehari-hari, contohnya di rumah sakit. Ini kasusnya sama persis seperti yang priority scheduler tadi. Next. Tada, habis. Cukup sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata atau kesalahan kalimat dalam menyampaikan presentasi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.